Shalom Jemaat GPO yang terkasih. Selamat bergabung di podcast GPO dan ini adalah podcast yang kedua dalam rangkaian bulan misi di bulan Agustus ini. Di podcast kali ini kita akan membahas pelayanan misi GPO yang ada di Batam yang kita kenal dengan Love Batam Ministry. Nah, kita akan berbicara fokus mengenai dinamika yang ada di SD Misi Bagi Bangsa yang sebenarnya kita lebih kenal secara singkat dengan istilah atau kependekan SD Barilang. Jadi kita akan pakai istilah ini ya, lebih enak gitu. Nah, saat ini saya ditemani oleh sosok seorang ibu yang berkecimpung langsung dengan aktivitas sehari-hari di SD Barilang. Ibu Jacqueline selaku Kepala Sekolah SD Barilang. Selamat datang Bu Jacqueline. Terima kasih. Sebelum kita memasuki segmen, mungkin Bu Jacqueline boleh menceritakan atau memperkenalkan diri secara langsung, khususnya sharing bagaimana sih awalnya Bu Jacqueline itu berkecimpung di dunia misi, khususnya pendidikan. Oke. Hai semuanya, nama saya Jacqueline, asal dari Sulawesi Utara. Khususnya di Manado. Udah pernah pergi ke Manado belum? Belum. Semoga dalam 2 tahun ke depan atau setahun nanti depan. mungkin ya. Ya, jadi saya sudah berkeluarga, anak saya 1, suami saya 1 pastinya. Oke, saya berkecimpung di dunia misi. Sebenarnya itu bukan pilihan saya, tapi Tuhan yang milih saya. Kalau boleh memilih di tempat lain atau jangan di misi, tapi Kenapa Bu? Misi berat gitu? Berat, dan tapi Tuhan kasih hati itu, khususnya belas kasihan. Saya nggak bisa melihat orang yang susah selalu berbelas kasihan. Nah, kenapa milih juga pendidikan? Karena itu passion saya dari dulu. Semenjak SD saya ingin sekali untuk menjadi seorang guru. Nah, terinspirasi dari guru saya di SD. Nah, jadi mulai saat itu saya ingin sekali jadi guru dan sudah terwujud sekarang. Nah, Bu Jacqueline, bagaimana awal mula Bu Jacqueline bersama tim sebenarnya berinteraksi dengan GPO memulai pelayanan Love Batam Ministry ini? Kira-kira 10 tahun yang lalu, dimulai dengan medical trip. Oke, sebenarnya bukan 10 tahun yang lalu. Tepatnya 2010, berarti 2010 berarti 12 tahun ya? 12 tahun ternyata 12 tahun. Ya, GPO pertama kali join dengan Sekolah Misi Bagi Bangsa ketika mereka mengadakan mission trip pengobatan gratis itu. Dari situ terjalin kerjasama GPO dengan Sekolah Misi Bagi Bangsa. Tahun 2016 Tuhan beri hati ke GPO untuk. jadi waktu itu Sekolah Misi Bagi Bangsa sudah ada? Sudah ada. Oke. 2010 sudah ada. Ya. Dimulainya dengan TK. TK 2016 baru dibuka SD. Jadi 2010 waktu itu masih medical trip TK, belum ada SD. Belum ada SD. Baru berkelanjutan 2016 GPO membangun SD dan disitulah GPO adopsi Sekolah Misi Bagi Bangsa. Jadi sekolah itu sudah ada angkatan pertama 2016. Ya, SD angkatan pertama. Iya. Tapi pembangunannya kira-kira setahun sebelumnya kira-kira ya. Tahun itu juga. Iya. Cepet juga jadi bangunnya 2016 kan kita tahun pelajaran nanti Juli. Ya. Jadi 2016 awal itu udah mulai bangun fondasi, gedung, mengejar tahun ajaran yang baru. Puji Tuhan. Kenapa dibikin SD? Karena lulusan dari TK orang tuanya meminta untuk dibuka SD. Jadi kita mesti berkelanjutan. Kita udah didik dari TK, mereka mau berkelanjutan jadi SD juga. Mungkin ada SD dekat situ tapi berbeda
berbeda cara pengajaran atau value-value? Iya, ada SD negeri di situ. Dan itu besar. Tidak jauh dari sekolah kita sekarang. Tapi tetap orang tua meminta untuk membuka SD. Karena kualitas, value, atau... Menurut pengakuan orang tua seperti itu. Bukan kami yang ngomong, tapi orang tua yang Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, Bu Jacqueline, walau pelayanan Love Batam Ministry ini sudah 10 tahun. 12 tahun, Pak. 12 tahun. 12 tahun. Jadi walaupun udah 12 tahun, jadi SD Barelang itu artinya hanya baru 6 tahun ya, atau sudah 6 tahun lebih. Jadi, tapi masih banyak jemaat yang mungkin belum pernah mengunjungi SD Barelang secara langsung. Dengar dari member, dari kebaktian, tapi belum pernah mengunjungi secara langsung. Nah, kita mau membahas beberapa hal, kendala atau mungkin opini dari jemaat yang sebenarnya jemaat itu memiliki kerinduan, keinginan untuk terlibat secara langsung, khususnya di Batam. Nah, yang pertama begini, Bu. Bener nggak sih kalau jemaat, baik komisi maupun mungkin kunjungan kasih secara gereja, berkunjung ke TK atau SD, itu malah membebani, merepotkan guru, anak-anak, atau pengurus sekolah? Bener nggak sih seperti itu? Sebenarnya itu tidak benar sama sekali. Sebab mereka sangat merindukan, jujur aja, mereka sangat merindukan kedatangan dari jemaat GPO. Tapi kan, iya, yang saya dengar adalah itu artinya guru-guru harus overtime atau anak-anak tidak masalah. Harus lebih. Tidak masalah. Mereka sangat gembira dan selalu menanti-nantikan kedatangan. Sebab kami sering sounding ke anak-anak, kita ada donatur. Sering sounding ke guru-guru, kita ada donatur. Wow, ya kan? Mereka, ada yang menyumbangkan. Nah, kami ingin dong bertemu dengan mereka, gitu. Oh, jadi anak-anak itu tahu sebenarnya bahwa GPO itu yang mensupport sekolah. Sering kami ingatkan ada orang lain yang membantu kita. Jadi jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan bantuan dari donatur. Kita harus hargai dengan belajar lebih bagus, lebih giat. Guru-guru harus bekerja keras, seperti itu. Yang kedua, Bu Jacqueline, ada pandangan bahwa kalau jemaat ikut di pelayanan misi itu ada kesan itu sebenarnya memanfaatkan pihak sekolah gitu. Karena kita tahu bahwa sosial media itu digunakan oleh berbagai kalangan ya. Jadi mungkin malah dengan adanya sosial media ini, kunjungan kasih itu digunakan untuk pencitraan gitu, atau pamer kebaikan ya, agar terlihat baik. Bagaimana sebenarnya pandangan Ibu kalau misalnya ada suara-suara seperti itu, walaupun sebenarnya yang bersangkutan menggunakan sosial media untuk hal yang baik gitu? Ya, menurut saya setiap apa yang kita lakukan selalu ada dua penilaian, positif dan negatif. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, itu yang salah. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, sebab kita ini ibarat lidi yang kalau kita cuman satu aja agak kurang bermanfaat. Tapi ketika lidi itu disatukan untuk membersihkan sesuatu, itu cepat kita lakukan. Makanya kita harus bergandengan tangan, bersama-sama menyatukan apapun fungsi kita. Mungkin saya bisa jadi guru, Pak Boas bisa jadi orang yang support kami gitu loh. Mungkin jemaat yang lain bisa support juga dalam doa atau dalam dana, dalam bentuk dana, atau apapun yang bisa kita lakukan. Sebenarnya itu kalau kita satukan sangat bermanfaat untuk orang lain. Jadi sebenarnya sekecil apapun itu akan sangat bermanfaat ya, ketika itu dijadikan dengan satu, berkolaborasi. Betul. Itu terlihat besar. Betul. Dan sangat bermanfaat. Nah, Bu Jacqueline, ini ada pandangan lain ya. Jadi pandangannya seperti ini. Daripada saya
nggak bisa datang ke SD Barilang secara langsung atau rutin karena keterbatasan waktu atau komitmen lain, mendingan saya nggak usah ikut-ikut lah, nggak usah pelayanan di misi ini gitu. Contohnya adalah jemaat yang mungkin masih memiliki keluarga, anak balita, anak yang sangat kecil, sehingga kesulitan untuk datang ke SD. Bagaimana Bu Jacqueline mengencourage jemaat yang seperti ini? Ya, kalau seperti ini, contoh kalau tidak bisa datang karena masih ada anak kecil, kamu saya ya nggak apa-apa sih, pending aja gitu loh, nggak perlu datang misalnya. Jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan. Tapi saya punya anak juga sih, waktu itu saya tetap datang juga. Waktu itu anak saya juga masih kecil sih, sempat balik, masih yang kedua masih balita. Oke, dan menurut Pak Boas gimana? Mungkin karena kami suka ke Batam ya, jadi karena sering ke Batam dan juga ketika ada pelayanan misi pemuda dan juga keluarga muda, saya selalu akan bawa, masa saya sendiri yang datang atau saya dan istri saya selalu bawa anak-anak, dan respons anak-anak itu sangat positif loh sesungguhnya. Jadi awalnya mereka sangat kaget karena jelas berbeda kehidupan belajar mereka di Singapura dengan kehidupan belajar murid-murid di Misi Bagi Indonesia, Bangsa. Khususnya SD Misi Bagi Bangsa, itu sangat berbeda. Yang anak-anak saya miss itu adalah bagaimana murid-murid di SD Barilang itu sangat semangat, sangat antusias. Kalau nyanyi itu keras, maksudnya semangat gitu, dan nggak malu-malu, dan kalau ikut permainan juga all out gitu, jadi all in all out gitu. Jadi itu yang anak-anak saya sangat amazed, dan saya yakin itu berguna buat anak-anak saya untuk melihat hal yang berbeda sehingga bisa mereka lebih bersyukur dalam hal semuanya. Jadi membangun karakter gitu loh Pak. Salah satunya. Iya. Salah satunya. Karakter. Contohnya mereka bisa berteman dengan siapapun. Benar, tanpa memandang benar sekali. Suku, agama atau strata sosial gitu. Jadi waktu terakhir kali ke sana itu anak saya masih belum lancar berbahasa Indonesia. Oke. Jadi semakin sering saya bawa ke Indonesia, Batam gitu, dan kota-kota yang lain, Jogja, Jakarta, Bali, dan tempat-tempat di Indonesia Timur, itu selalu saya berusaha untuk foto dan temuin dengan anak-anak di sana. Berarti gitu. Mereka berkomunikasi langsung. Berkomunikasi langsung. Jadi bahkan kalau pas liburan itu ketemu anak-anak di sana, saya minta mereka jejer lalu nyanyi Indonesia Raya. Coba nyanyi Indonesia Raya, dan mereka ngikutin gitu. Oke. Jadi praktek langsung lah Pak ya. Yang sudah lama di Singapura tidak bisa bahasa, ketika datang ke Batam apalagi gabung dengan Sekolah Misi Bagi Bangsa, mereka bisa praktek langsung. Bahasanya juga bisa berbaur dengan anak-anak. Sebenarnya pertumbuhan untuk bisa berbahasa Indonesia secara langsung itu memang harus praktek. Karena betul. Itu yang jadi memang harus teleponan dengan orang-orang di keluarga di Indonesia. Itu memang harus praktek sih. Karena orang kita di sini sangat terbatas. Tapi itu hanya salah satu dari sisi bahasa ya. Tapi bagusnya adalah secara karakter, mereka bisa bergaul dengan semua kalangan. Itu yang paling bagus. Jadi jemaat yang saya lihat perkembangan SD Barilang ini atau pelayanan misi di Batam ini sangat baik ya dari tahun ke tahun. Dan kita lihat bahwa sudah ada angkatan pertama yang akhirnya lulus, kira-kira 15 orang kalau saya nggak salah dengar. Itu artinya SD Barilang sudah ada di lokasi itu selama 6 tahun. Nah, memberikan foundation yang baik bagi anak-anak di sana, nilai-nilai Kristen yang baik bagi anak-anak di sana. Nah, pertanyaannya adalah, setelah anak-anak itu lulus SD, itu artinya mereka harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah,
jenjang yang lebih tinggi itu adalah SMP. Dan bagi saya pribadi sih SMP itu sangat-sangat penting ya, karena kita remaja itu usia-usia yang sangat kritikal. At least buat saya pribadi itu penting buat upbringing saya ketika sampai saat ini gitu. Jadi SMP itu sangat kritikal buat saya pribadi. Nah, Bu Jacqueline, boleh tolong diuraikan mengenai pendidikan yang holistik dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan akhirnya pendidikan lanjutan ini, menengah, khususnya SMP. Dan bagaimana nilai-nilai Kristen itu berkelanjutan bagi anak-anak yang tinggal di lingkungan Barelang. Oke. Sebenarnya pemerintah Indonesia sudah menerapkan pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu ialah pendidikan 9 tahun. Berarti SD dan SMP, 6 tahun SD, 3 tahun SMP. Itu artinya pendidikan wajib ya? Ya, itu dasar. Makanya sebenarnya lebih bagus kalau satu kesatuan itu SD dan SMP itu dipegang satu satuan sekolah. Misalnya sekolah misi bagi bangsa, jangan putus di SD. Karena pendidikan dasar itu wajib 9 tahun. Nah, sayang sekali kita belum ada sekolah misi bagi bangsa, belum ada SMP. Nah, jadi lulusan tahun ini mereka mencari sekolah lain untuk melanjutkan SMP. Nah, yang sebenarnya orang tua sangat berharap untuk ada lanjutan di SMP. Sampai mereka bilang sayang sekali ya. Orang tua dari 15 anak ini? Iya, sorry 13 anak bukan 15 anak. Ya. Jadi mereka telepon, Bu, kok bisa ya belum ada sekolah SMP. Saya cuma bilang, ya minta doa, tolong berdoa, tolong kita semua berdoa untuk kelanjutan ada SMP. Karena benar kata Pak Boas bahwa SMP adalah masa-masa kritis mereka, remaja. Salah sedikit kita asuh, hilang dia. Hilang. Dan agak sulit kita menemukan mereka. Sementara anak-anak ini adalah anak-anak harapan bangsa dan harapan gereja. Kalau mereka hilang, contoh hilang, mereka narkoba, minum minuman keras, atau ada di jalanan, seperti itulah. Kebut-kebutan motor. Iya, betul. Ya. Jadi intinya adalah masa remaja itu mereka di persimpangan ya. Iya. Jadi harus ada penanganan khusus, Pak. Ketika sudah melenceng ke jalan yang salah, itu susah sekali. Betul. untuk meluruskan gitu ya. Betul, jadi sangat susah. Sangat kritikal sekali. Iya, betul. Nah, Bu Jacqueline, itu artinya perlu adanya lokasi atau gedung yang perlu dibangun untuk SMP Barelang ini ya. Dan sebenarnya seberapa besar sih effort yang diperlukan untuk hal ini? Gitu. Karena nggak mudah ya, gedung baru, lokasi baru, dan tentu saja maintenance SD yang sekarang ada perlu dijaga. Bagaimana peran GPO atau jemaat GPO yang bisa ambil untuk mendukung cita-cita ini? Ya, bangunan sekolah misi bagi bangsa yang sekarang, menurut saya kalau kita lanjut ke SMP sudah tidak memadai lagi. Makanya kita mesti mencari lokasi yang lain supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi gedung sekolah SD ini hanya ada 6 kelas kira-kira? 6 kelas ya. Memungkinkan nggak sih ketika ada dibuat kelas pagi, kelas malam? Itu sudah sangat susah ya. Karena gini, SD kita pulangnya jam 1. Jam 1 siang. Dari jam 7 sampai jam 1. Terus kalau kita masuk SMP, pulang jam berapa gurunya? Mungkin jam 8, jam 9. Itu dia makanya. Jadi udah kayaknya memang harus kita mencari lahan yang baru dan membangun gedung yang baru. Seperti itu. Nah, lalu peran GPO tadi? Ya, tadi sudah disinggung bahwa 2016 GPO sudah mengadopsi sekolah misi bagi bangsa. Nah, berarti itu tanggung jawab bersama kita. Apapun peran kita, apapun sumbangsi kita, sekecil apapun itu, pasti kalau kita satukan seperti sapu lidi tadi,
pasti akan menjadi besar dan bisa menolong anak-anak kita ini. Jadi ya 13 anak yang sudah lulus tadi itu akhirnya mencari sekolah di SMP lain yang dekat situ mungkin ya. Dan sebenarnya ini cita-cita yang mulia. Pertanyaan adalah apakah GPO mau membiarkan anak-anak angkatan selanjutnya pergi ke sekolah lain dan melewatkan kesempatan ini untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani di angkatan-angkatan berikutnya. Apakah kita mau menunggu 5 tahun? Apakah kita mau bergerak sekarang? Mungkin ini panggilan dari Tuhan bagi GPO, Majelis dan Jemaat GPO. Cita-cita yang sangat mulia. Jemaat sekalian, GPO sedang mempersiapkan satu program yang khusus bagi semua kalangan jemaat, yaitu Camp Jemaat. Ini adalah acara yang ditunggu-tunggu setelah 2 tahun tertunda karena pandemi. Jadi sebenarnya sangat penting bagi kita semua untuk ikut camp atau retreat dari waktu ke waktu, misal setahun sekali. Di Alkitab kita sering membaca bahwa tidak jarang Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk mundur atau meninggalkan keramaian, meninggalkan tugas dan pelayanan mereka, pergi ke tempat yang sunyi untuk mereka boleh berefleksi, bernyanyi bersama, sharing, bercakap-cakap tentang hidup dan pelayanan mereka. Nah, di camp dan retreat ini menjadi kesempatan bagi kita semua, termasuk saya, untuk mengambil langkah mundur, refleksi, and recharge. Juga untuk refocus untuk hidup dan pelayanan ke depan. Apapun itu. Nah, cuma sekalian kembali ke Bu Jacqueline. Nih Bu Jacqueline. Jadi, pertanyaan adalah ketika nanti di tengah-tengah camp atau di akhir camp, kami jemaat GPO ingin mengunjungi SD TK Barelang, itu bagaimana tanggapannya? Kira-kira berapa sih kapasitas idealnya untuk jumlah orang yang sebaiknya mengunjungi SD atau TK Barelang? Ya, senang sekali ya mendengar dari GPO mau bikin camp di Batam. Dan di Haris Barelang? Iya, dekat dengan sekolah kita. Nah, berarti dapat campnya, dapat kunjungannya, Pak. Ya kan? Itu berapa kilo kira-kira? Kayaknya kurang lebih 5 kilo atau 4 kilo gitu. 4-5 kilo gitu. Mungkin 10 menit perjalanan ya? Kurang lebih ya, kurang lebih seperti itu. Nah, 5-10 menit lah mungkin ya. Ya. Jadi kapasitas yang bisa ditampung di sekolah itu ya kurang lebih 100-120 lah. Nah, tapi nggak di satu. Termasuk siswanya kan? Iya. Tapi tidak di satu ruangan, misalnya tidak di satu hall itu, mungkin ada yang di ruangan kelas, ada di ruang guru, ada yang di ruang besar itu kita akan buka ruang 3 kelas, 3 atau 4 kelas kita buka, dan itu bisa jadi satu kayak hall gitu. 2 ruangan dijadikan satu. Ya, ada sekat ya. Ya, ada sekatnya. Seperti itu. Jadi kira-kira dari jumlah siswa, guru-guru, lalu ditambah dengan pengunjung jemaat GPO itu 120. Siswanya 153 gitu, 154, tambah dengan jadi kurang lebih 250-an gitu. Oh, jadi 120 itu adalah kapasitas untuk yang mengunjungi. Iya, GPO yang pergi gitu loh. Dan jumlah murid adalah 153. Sangat banyak sebenarnya ya jemaat. Oke, jadi kira-kira adalah 100 sampai 120 jemaat bisa ikut mengunjungi melalui acara camp ke Sekolah Misi Bagi Bangsa. Ya. Jadi dari saya sih, at least setiap jemaat punya kesempatan sekali aja untuk mengunjungi SD Barelang secara langsung. Itu akan memberi perspektif baru buat kita, karena saya mengalami sendiri, dan kita bisa lebih terlibat dan terbeban untuk pelayanan misi. Jemaat sekalian, sudah cukup banyak yang kita bahas dan bicarakan di podcast kali ini. Walau tidak semua, kami harap banyak pertanyaan atau keraguan dari jemaat yang sudah terjawab melalui podcast ini. Ada beberapa poin penting
yang saya simpulkan atau saya ambil dari podcast kali ini. Yang pertama adalah TK dan SD Barelang sangat-sangat terbuka untuk kunjungan kita, Jemaat GPO. Malahan kunjungan ini yang ditunggu-tunggu, khususnya oleh siswa, karena sudah 2 tahun lebih tidak ada kunjungan dari GPO di SD Barelang. Ya. Yang kedua, ada cita-cita yang mulia dari semua pihak untuk adanya ekspansi ke depan, yaitu pembukaan SMP Barelang. Itu karena anak-anak yang lulus SD dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke jenjang berikutnya, pendidikan yang baik, nilai-nilai Kristus yang kental. Nah, Jemaat GPO diundang untuk mendukung dalam doa, dana, dan daya untuk cita-cita ini. Pelayanan misi adalah pelayanan yang tidak bisa ditunda lagi, pelayanan yang urgent. Nah, yang ketiga adalah di camp jemaat bulan Oktober nanti ada rencana untuk mengunjungi TK dan SD Barelang ini. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk setidaknya sekali secara langsung berkunjung dan melihat pekerjaan misi di GPO. Pekerjaan misi GPO di Batam. Ya. Ke Bu Jacqueline, apakah ada pesan-pesan buat jemaat GPO? Ya, saya pinjam kalimat atau quotes dari Presiden Nelson Mandela. Menurut beliau, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Ya, generasi yang kita didik ini TK SD adalah generasi mendatang. Mungkin mereka punya mimpi untuk mengubah dunia, at least mengubah keluarganya, mengubah hidupnya, karena mereka dari keluarga tidak mampu. Tapi kalau mereka tidak punya kesempatan mendapatkan pendidikan, bagaimana caranya mereka mengubah dunia? Kenapa mereka tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan? Karena keterbatasan biaya hidup, biaya pendidikan. So, mari mungkin kita yang bisa berbagi, apapun yang bisa kita lakukan, mari kita bantu anak-anak ini supaya ke depan nanti mereka akan mengubah dunia menjadi yang baik lagi, yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Semoga terima kasih Bu Jacqueline untuk waktu dan pemaparan. Semoga podcast ini sangat menginspirasi buat jemaat GPO untuk terlibat secara langsung. Dan podcast kali ini menjelaskan banyak hal. Kami sangat menghargai semua usaha dan pelayanan Bu Jacqueline dan tim di Barelang mendukung pelayanan ini. Tolong doakan kami jemaat GPO, majelis dan jemaat GPO ya, untuk pelayanan selanjutnya di dalam jemaat maupun keluar seperti halnya misi. Kami juga tolong didoakan. Tentu saja. Terima kasih banyak Bu Jacqueline. Dan bagi semua jemaat yang terhubung di podcast ini, terima kasih banyak sudah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Tuhan memberkati.